Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita kali ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelum kita mempelajarinya, berada dalam kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah. Kami rindu dengar-dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Salam akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, saat sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan, Rick Warren pernah bilang, life is a test. Sebab memang hidup ini adalah ujian. Sebab memang hampir di setiap saat, hampir di setiap waktu, kita berada di dalam ujian dalam kehidupan kita. Ujian tentang kesabaran, ujian tentang kejujuran, ujian tentang kesetiaan, bahkan ujian tentang sebuah keteguhan, hingga ujian iman. Belum lagi ujian menghadapi perpisahan, pergumulan, kehilangan atau terpisah dengan orang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Rick Warren mengatakannya, life is stress. Dan sekarang
Mungkin adik-adik kita, anak-anak kita diberkati dengan menyelesaikan ujiannya dan mendapatkan universitas atau sekolah yang menjadi kerinduan, yang menjadi impiannya, mimpinya selama ini. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ada seorang pemimpin gereja di Smyrna yang bernama Polikarpus. Dia sering dijuluki sebagai rasul yang terakhir. Tahukah Anda, suatu ketika dia dibawa ke tempat eksekusi dan pejabat militer Roma mengikatnya pada tiang. Dan pejabat militer, eksekutor itu memberinya kesempatan untuk menyangkal Tuhan Yesus atau memungkiri ada kekuatan Tuhan dalam kehidupannya, atau memungkiri akan ketuhanan Yesus dalam imannya. Mereka memintanya, mereka memberinya kesempatan untuk itu. Tapi tahukah Anda apa yang menjadi jawaban seorang Polikarpus, pemimpin gereja di Smyrna itu? Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya mengingkari Yesus itu di dalam diriku? Bagaimana mungkin saya meniadakan karya Tuhan Yesus dalam kehidupanku? Sebab 86 tahun aku melayaninya, hidupku ada untuknya. Tuhan Yesus selalu menjaga saya. Dia tidak pernah menyakiti saya. Dan Yesus tidak pernah berbuat jahat, bahkan membuatku terjatuh dalam kehidupan ini. Saking keteguhan hatinya akan ujian itu, akhirnya dinyalakanlah api yang mengelilingi dirinya. Tapi saudaraku dalam kasih Tuhan, tak sedikit pun api itu bisa menyentuh tubuhnya, apalagi membakarnya. Walau akhirnya dia mati, dia meninggal karena pedang ditusukkan ke jantungnya. Dia mati karena kehabisan darahnya. Saudara diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Benarlah, ujian itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Mulai dari hal yang kecil, sederhana, sampai yang berat, bahkan mungkin luar biasa dalam hidup kita. Mungkin hubungan kita, relasi kita dengan sesama kita, hubungan suami istri yang retak, hubungan yang bersaudara, oleh harta warisan, atau banyak hal yang kita jumpai. Bahkan ujian untuk sebuah jabatan, untuk sebuah posisi di dalam pekerjaan kita. Dan kadang kita menderita karena kita tidak kuat dengan ujian itu, tidak kuat dengan penderitaan itu. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita fokus kepada Tuhan, sumber kuat kita, seperti apa yang dipertanyakan oleh jemaat Korintus ketika itu, masa kita akan semakin dikuatkan. Sebab Yesus Tuhan ada di dalam diri setiap orang percaya. Oleh sebab itu kembali ke konteks firman Tuhan pada saat ini, Paulus mau agar setiap jemaat Korintus pribadi lepas pribadi dan kita mau menguji diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar berdiri dalam iman yang sungguh, yang teguh kepada Tuhan Yesus? Apakah kita masih tetap berdiri teguh dengan iman yang kita percayai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita masih tetap
bersandar kepada pemahaman iman di dalam Tuhan Yesus? Atau justru kita menjadi lemah dan kita selalu membutuhkan bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudaraku, orang yang mau diuji dan menguji dirinya tidak lain adalah orang yang mau bergerak menuju sebuah kesempurnaan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-11 itu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Itulah kehidupan seseorang yang sebenarnya ketika dia mau menguji dirinya, mau menguji imannya sendiri, tanpa harus melihat, tanpa harus menghakimi, tanpa harus menilai iman orang lain. Sebab memang kita sering terjebak kepada melihat dan menilai iman orang lain. Tapi Paulus mau di tengah Korintus, yang kita tahu kota yang begitu luar biasa pergumulannya, kota yang menghadirkan segala sesuatu yang tidak baik di muka bumi ini. Kota pelabuhan, kota metropolitan, dan kota segala-galanya. Bahkan hal yang jelek ada di sana, hal yang buruk. Saudaraku, Paulus mau, bahkan untuk setiap kita, ujilah dirimu, lihatlah dirimu, siapa engkau? Agar kita mampu untuk menjadi lebih sempurna di dalam kehidupan kita. Ya benar, tak semua orang suka dengan menguji diri sendiri. Bahkan tidak semua orang mau menguji dirinya. Tapi lagi-lagi Paulus menyuruh jemaat itu untuk menguji, menyelidiki dirinya sendiri. Apakah mereka masih tetap beriman kepada Yesus? Apakah mereka masih tetap tegak? Masih berdiri teguh ketika menghadapi ujian? Sehingga mereka bisa mengatasi setiap ujian yang dihadapi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan di tengah kota yang bejat, yang cabul, di tengah situasi yang penuh dengan kedurhakaan, percabulan, dan segala sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Paulus menegaskan kepada mereka, Yesus Kristus ada di dalam dirimu. Paulus mau bilang, kalau Anda percaya, kalau Anda tetap tegak di dalam imanmu kepada Yesus, maka ujian sebesar apapun, maka tantangan sebesar apapun, maka pergumulan sebesar apapun, Anda akan bisa mengatasi. Sebab kuat Yesus ada di dalam dirimu. Bukankah saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus, ujian itu terkadang Tuhan izinkan ada di dalam diri kita. Apakah itu mau mengatakan bahwa Tuhan itu jahat atau Tuhan itu tidak baik? Tentulah tidak. Tapi Yesusmu, Tuhanmu mau di dalam ujian kita bisa mengukur sebesar apa iman kita kepada Tuhan Yesus. Sehebat apa dan seluar biasa apa kita masih tetap teguh di dalam iman percaya kita. Lihatlah apa yang dikatakan oleh tema kita. Allah yang menyertai dan Allah yang melindungi. Artinya apa? Di tengah pergumulan, di tengah carut marut, di tengah ujian, di tengah tantangan kota Korintus, itulah kuat kita. Yesus yang ada di dalam diri kita akan menyertai dan melindungi setiap kita. Akan memberi kekuatan kepada kita. Paulus bahkan di dalam situasi ini menasihati dan mengingatkan mereka agar mereka menguji dirinya.
Kalau mereka tidak yakin ada Yesus dalam diri mereka, firman Tuhan dan Paulus mengatakan, engkau pasti tidak akan tahan uji. Pribadi di luar Kristus bukanlah pribadi yang tahan dalam ujian. Itu sebabnya lagi Paulus melanjutkan kalimatnya, bahwa dia bersuka cita apabila ia lemah, namun mereka kuat. Karena itulah yang menjadi fokus dan perhatian di dalam doanya, supaya mereka sempurna. Sebab itulah yang menjadi kerinduannya, agar jemaat Korintus semakin kuat dan dikuatkan. Tidak larut dengan dunia ini, bahkan tidak berada menjadi pelaku-pelaku ketidakbenaran yang menyakiti Tuhan dalam kehidupannya. Lihatlah, sedikit bernada emosi, Paulus juga mengatakan di ayat yang ke-10 itu, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Paulus mengatakan hatinya tergerak untuk selalu mengingatkan dan menasihati, bahkan melalui surat pun Paulus melakukannya, tidak lain agar ada kesempurnaan, agar ada keteguhan iman di dalam kehidupan setiap mereka. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah, Anda akan diselamatkan oleh kasih karunia dan dijaga oleh kasih karunia itu. Maka Paulus sebenarnya ingin mengatakan, mari mengintrospeksi diri kita sendiri dan tetaplah beriman teguh. Itu sebabnya doa Paulus selalu agar jemaat Korintus mengalami 3 hal: mengalami kasih karunia Yesus, mengalami kasih Allah Bapa dengan segala berkat, dan tetap berada di dalam persekutuan yang semakin dalam dengan Roh Kudus. Dan akhirnya firman Tuhan ini ditutup dengan doksologi indah, nada pujian yang begitu luar biasa. Nasihatnya sungguh luar biasa. Apa itu? Yang pertama, agar mereka menjadi sempurna. Yang kedua, agar tetap bersuka cita dalam segala penderitaan dan penganiayaan, bahkan di dalam setiap ujian itu. Yang ketiga, agar mereka selalu sehati sepikir. Sebab itulah yang membantu memelihara ketenangan dan keimanan setiap mereka. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekkan, tapi hidup di dalam sehati sepikir. Hingga akhirnya damai sejahtera Allah melampaui dan melingkupi setiap mereka. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan ini? Tema kita mengatakan Allah yang menyertai dan melindungi. Maka percayalah saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, penyertaan Allah melekat di dalam diri setiap orang percaya yang selalu berserah kepada Tuhan dan hidup di dalam iman. Itu sebuah jaminan Allah menyertai dan melindungi. Lalu yang kedua, ujilah dirimu sendiri, lihatlah ke kedalaman hatimu. Silakan mengatakan selidiki aku, tapi mari mulai menyelidiki siapa engkau di hadapan Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa di dalam kelemahan, bahwa di dalam situasi berat, di dalam ujian, sempurnalah kuat kuasa Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita.
Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, agar kami semakin mampu untuk melihat dan menguji diri seteguh apa, sekuat apa, dan sepasti apa iman yang berkekuatan di dalam diri kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.